Biar duduk sini aja Pak. Dikit, nampak dikit, apa dah, dikit. Ayo nampak sini. Kita bisa duduk ngobrol Pak ya. Ada kita nak. Maki Pak, harus berani merapat, berani sukses, Bu. Ayo rapat. Ya, merapat. Siap kaya gitu nih. Harus siap. Siap kan gitu. Ada ibunya, biasa kita sering-sering dulu deh. Yang ini ya. Iya, sini ya. Lihat sini ya. Wah, dia ngejauh kan. Ini lampu ini ngejauh. Di sini. Oh, ada juga putih kan. Ini ya. Ya yang punya lahan tadi yang kita lihat. Pak Tengah silakan yang mau dibuka. Ayah. Semua niki darang semacam yang hasil pelaga tungkara sampul saya harakin lagi bikin mengenai seluk beluk sedikit mengenai sorghum. Mudah-mudahan napi yang dilihat wawasan kita sama-sama nanti belajar yang sedayang bisa dikembangkan juga tidak hanya di wilayah Kuum, di wilayah Pak Arya Nyenang, Desa Rengdikit ini termasuk nanti juga Desa Telaga. Nah hadir di sini kalian Subak di Subak Gede, Subak Rengdikit, Subak Tebu Merte, sama Subak niki. Nah hadir ya dari Subak Sapian. Kan ketarisnya kedua ku lempuyangan Ya. kan. Dan hadir juga dari Subak Reng Telaga. Ya harapannya kita kumpul di sini untuk sama-sama berbagi. Tujuannya satu, bagaimana petani kita jadi petani, tapi dari sudut penghasilan tidak kalah dengan profesi yang lainnya. Makanya kita harap kalau istilah dulu banyak yang kenal bangga jadi petani, harusnya kita harus bangkitkan lagi. Karena jujur tanpa ada petani dengan generasi berikutnya, kami khawatir. Nah, fakta data menunjukkan sekarang putra-putra kita tidak ada yang mengenal pertanian, lebih sibuk di luar, padahal punya lahan yang bisa dioptimumkan. Nah, dengan sorghum kita harapkan karena setahun 3 kali panen, sama dengan padi, tapi di sudut pengolahan dia cukup sekali pengolahan lahan. Kalau padi kan 3 kali. Sorghum cukup pengolahan lahan, artinya lahan tanahnya itu sekali. Pemupukan sih tetap biasa seperti jalan. Perawatan yang lain sama. Nah tadi kita sudah sama-sama lihat, nanti ke depan harapannya kita akan menuju ke target yang per batangnya itu kita harapkan bisa menghasilkan berat minimum tuh 300 gram. Kalau bisa sih mengejar 400 sampai 500. Tapi kalau kita berbicara di 300 gram saja, rasanya 1 hektar 3 sampai 4 ton itu sangat dimungkinkan. Nah ini harapannya sehingga nanti bisa dihitung perluasan sehingga dibandingkan nanti dengan tanaman yang lain itu bisa. Ini awal yang kita mau coba. Dan kedua kebetulan hadir Ibu Diana dari Jakarta, kemarin juga baru datang dari Dili, Timur Timur. Beliau sudah malang melintang di sorghum itu udah hampir 1 dasawarsa. Jadi udah 9 tahun lebih dan proyek beliau luar biasa. Kedepannya dengan pemerintah Dili, berapa Bu? Nggak main-main Timor Leste, 50.000 hektar, bukan 50.000 meter, tapi udah 50.000 hektar. Karena nanti arahnya tentunya marketnya itu lebih luas lagi, ekspor ya bicaranya. Sehingga dengan pemerintah Timor Leste kelihatannya Bu Diana berkembang. Nah tentunya tidak melupakan di Indonesia, beliau juga ada banyak. Dan produk sorghum sangat banyak variannya. Nanti akan lebih banyak, mungkin Bu Diana mau berbagi kepada
membuka wawasan kami sehingga kami bisa menjadi lebih semangat lagi. Waktu kami persilakan Bu Dian. Silakan. Terima kasih Bapak-bapak, saudara-saudaraku semua di sini. Kita sekarang sudah menjadi satu frekuensi. Karena sama-sama kita bergerak di bidang sorghum, mengembangkan sorghum lebih baik. Nah, ini saya sedikit cerita pengalaman aja ya. Selama 9 tahun ini saya trial error juga sih di sorghum. Sebenarnya bapak-bapak ini sekarang sudah tinggal melanjutkan aja sebenarnya. Karena semua sudah saya lakukan. Jadi intinya sorghum itu sangat bermanfaat dari biji sampai akar. Jadi mungkin nanti untuk kesehatan kita bagus, terutama untuk kesehatan ya untuk diri kita sendiri ya. Kita utamakan diri kita sendiri supaya kita lebih sehat, anak-anak kita sehat, dan lebihnya kita bisa menghasilkan uang lebih dari mungkin ya bisa jadi pengusaha yang bagus lah kalau kita fokus. Yang penting itu kita fokus. Dan di sini kan teman-teman bisa punya kelompok-kelompok tani kan. Iya, ada kelompok. Mungkin ada yang punya tanah, ada yang bertani, ada yang buat produksinya. Nah, kita jadi satu tim. Dan di luar sana itu sebenarnya banyak memerlukan sorghum itu sangat memerlukan karena apa ya? Iklim kita sudah mulai kering sekarang. Itu sudah gak dipungkiri, itu alam. Kita nggak bisa melawan alam. Jadi sebelum ini alam benar-benar sudah panasnya sudah nggak karu-karuan, kita sudah siap. Kita sudah siap dengan komoditi kita ini yang boleh dibilang tahan panas lah. Nah, seperti tadi kita lihat di lapangan Pak Nengah bicara kalau sorghum itu dia bisa berbalik gitu loh daunnya, Kuncup, itu ya, berkerucut. Itu kalau dia menghindari panas. Jadi nanti dia akan mekar lagi. Seperti itu. Jadi intinya kita harus fokus. Nanti kalau untuk perhitungan angkanya kita bisa sharing sama-sama. Ya, betul. Perhitungan angka gabahnya, berasnya, tepungnya, batangnya sampai akarnya. Sampai sorghum itu bisa menyuburkan unsur hara. Tanah yang enggak subur jadi subur. Seperti pengalaman saya di Papua, di Timur Leste, ada beberapa wilayah di Jawa juga seperti itu. Yang penting itu kita fokus. Jangan kalau dibilang di luar, oh ini rugi. Kenapa ruginya? Kalau untuk masalah air mungkin kita bisa atasi. Karena sorghum itu air tuh ya paling berapa kali Pak? 6 kali. Untuk satu periode. Tapi di Timur Leste saya saksi tuh nanti suatu ketika kita bisa ada kesaksian dari Timur Leste, mereka nggak pernah hujan aja bisa subur, nggak pernah hujan loh. Tapi saya logika saya daerah panas kering seperti di Afrika, di India itu kan Tuhan tuh sudah menciptakan banyak embunnya, kita nggak tahu tuh. Saya cuma mikir ini bisa ini karena embunnya banyak dan otomatis embun kan tiap malam itu. Otomatis di bawah tanah itu kan ada pembasahan, pasti ada basahnya. Nah kita tanamlah di situ, alhamdulillah itu tumbuhnya juga subur, bagus. Ya dengan sekali lagi kita bicara dengan semesta, kita bicara dengan alam. Apalagi di Bali kan pasti dengan doa-doa. Ya. Kita bicara dengan semesta yang bisa sinergi sama kita. Nah itu mungkin kita bisa lanjutkan lagi dengan si sorghum ini dengan dengan keadaan kita sekarang inilah gitu Pak. Jadi mungkin nanti untuk nextnya kita coba, ini kan sudah mulai kelanjutan tadi, sudah mulai panen, nanti kita tinggal kapan pas panen kita bisa coba buat nasinya. Ya, buat nasinya. Nasi sorghum kan ada nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning, itu kita bisa buat. Tergantung kita masaknya. Jangan nanti kalau dia nggak pintar masak, aduh nggak enak nih, sepak perak apa, kami nggak makan sorghum. Ya sekarang kita nggak makan sorghum, nantinya beras nggak ada mau apa kita? Ya. Karena sekarang Thailand sudah tidak Iya, lagi sudah Thailand, diborong India, sama Afrika. Cina aja nggak kesempatan sama Tuhan. Punya lahan di mana-mana, ada. Mungkin kita nggak punya lahan, mungkin petaninya
kita bisa kerjasama. Nanti kita buat kelompok, kita saling sharing, saling berbagi. Yang punya lahan, yang produksi, yang sebagainya kita bisa sharing. Kan nggak mungkin. Saya punya lahan banyak, tapi saya nggak punya petani, nggak mungkin juga saya bisa kerjakan. Kan gitu ya Pak ya. Jadi saya minta ya kita semua sekarang sudah mulai kesadaran untuk masa depan anak-anak kita juga. Saat ini dan masa ini bukan tanaman masa depan, enggak. Ini masa dahulu, sekarang dan masa depan. Mungkin seperti itu. Nanti kalau untuk pasca panennya kita bisa belajar sama-sama. Yang penting petani-petani yang punya lahan, ya motivator menengah, apa kita bisa sama-sama. Pak Putih juga ya alhamdulillah punya lahan, bisa ngasih kita semangat. Ya kan, ya nanti kita bisa berkolaborasi seperti itu ya Pak Putu ya. Semoga kita tetap semangat, tetap fokus, apapun yang di luar sana negatif kita nggak peduli. Nanti saya bantu untuk marketing, Bu Baby juga mungkin bisa bantu di marketing di Denpasar, dan itu banyak kebutuhan seperti itu. Kalau untuk alat-alat mungkin nanti kami bisa bantu ya Pak ya. Nanti kita carikan solusi. Dengan pemerintah kita Iya. akan coba juga. Kita akan result. Yang penting teman-teman petani, mungkin ada teman petani lain, anak-anak juga kalau bisa kita libatkan, anak-anak muda ya, daripada dia nganggur-nganggur main handphone gitu kan. Coba kita, nah kalau bisa daerah ini bisa jadi contoh-contohan, jadi percontohan petani muda, ya kan, anak-anak kita bisa libatkan. Nah kalau di Timor Leste dari kakek-kakek, anak muda, anak kecil itu sampai anak bayi di tenteng begini, kakeknya nanam, itu masih belum ada alat, kita masih manual. Dan alhamdulillah bisa berhasil. Daripada yang laki yang nongkrong mabok-mabok, ya kamu sudah naik, kan kita buat seperti ini untuk menghalau burung tuh, kita buat tinggi gitu, ujung ya udah mereka nongkrong sambil halau burung kan. Nah itu kan sesuatu yang kita bisa contoh buat anak-anak muda yang pengangguran gitu Pak. Ya. Nah nanti kan dari situ kan kita bisa share lagi sama mereka. Secara itu kan positifnya ada dan mereka lihat oh ternyata bagus ya, gitu loh. Makanya di sini kejahatan itu karena kita kelaparan. Ya, karena Supaya kita nggak ada kelaparan, ya, dan nggak ada kejahatan juga kalau kita sudah kenyang. Kalau sudah kenyang kan kita bisa mikir, saya mau buat apa? Sekarang mau makan dia susah ya pasti dia nyolong Pasti, sana nyolong sini. karena untuk bertahan ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi nanti kita ajarin wirausahanya seperti apa, kita saling sharing, saling berbagi. Peran kita apa? Saat ini peran kita apa? Ya petani kah atau pengusaha kah? Kita mempunyai peran masing-masing dan itu kita kumpulkan. Gitu ya Pak Putu ya. Betul. Gitu. Betul, Pak, ya. Insya Allah kita sama-sama berjuang untuk ketahanan pangan, berjuang untuk diri kita sendiri. Supaya kelanjutannya kita akan lebih baik. Seperti gitu. Mungkin ada pertanyaan apa, mungkin Ya, saya bisa. silakan kalau ada yang mau ditanya berkaitan dengan sorghum, silakan terbuka. Pak Bawa silakan. Terima kasih waktunya. Saya dari Ketua Subak Kabupaten ini. Mungkin di petani di sini khususnya masih awam dengan sorghum ini. Untuk membedakan sorghum yang siap panen dengan yang masih muda ini ya. Itu Ada ciri khasnya. ada ciri khasnya, dia ujungnya itu hitam. Pokoknya kita lihat aja 110 hari atau 105 hari kita bisa hitung. Kalau atasnya sudah ada hitam-hitamnya, itu kita udah bisa siap panen. Jadi panennya itu kan segitu tuh, ambil panen, terus bawahnya itu ya kita sekitar 3-5 hari kan biar airnya naik lagi. Kita baru bawah kita potong sampai segini, potongnya segini aja. Terus dia nunggu lagi nanti. Yang untuk ratun kedua ya. Nanti ratun ketiga ada lagi. Ratun ketiga sampai setahun itu 3 kali lah kita panen. Ratun kedua biasanya lebih banyak, lebih bagus hasilnya. Ratun ketiga mulai menurun. Terima kasih. Ada lagi? Jadi dari umur hari paling gampang hampir mirip dengan padi. Misal 110, Kadang petani kan belum 115, ya. belum begitu paham dengan Ah. Jadi sedikit saya Bu ya, saya juga awam masalah sorghum. Jadi tadi saya sempat dengar
ada dua jenis sorghum, itu yang merah sama yang putih kayak gini. Nah yang merah katanya itu tidak disukai oleh burung. Apa benar itu, Bu? Iya. Kalau yang putih mungkin perbedaannya Karena manis. apakah ya? Karena manis. Mungkin perbedaan antara yang merah dengan putih itu apakah di marketnya beda, apa di pemeliharanya beda? Oke. Jadi kalau marketnya sebenarnya tergantung sih. Tergantung kita, sebenarnya sama aja. Kalau yang merah bisa juga buat tepung bisa. Kalau yang putih nih karena kita kan terbiasa dengan makan nasi, otomatis putih. Dan kita buat kue, buat roti tawar kan putih. Kalau merah bisa sama aja sebenarnya, manfaatnya sama aja. Cuman merah dan putih. Kalau merah kan dia bukan sweet sorghum. Ya. Kalau putih kan sweet sorghum, rasanya lebih enak. Kalau yang putih, gitu loh. Jadi Bu, kalau sama misalnya, kan kita lebih baik nanam yang merah. Kalau marketnya sama, karena kita kan terkenal di sini kan Pasaran, salah ya. burung. Ya. Kalau yang merah kan ada juga burung katanya. Ini baru katanya nih, Bu. Mungkin nanti Pak Nah, terus Enggak. yang kedua, kalau sorghum di sini, tadi Bu bilang yang di timur distrik, timur timur, mungkin ada perbedaan di sini sama di sana. Sama. Apakah sama? Saya kasih bibitnya sama. Nah, artinya hasilnya Hasilnya sama. sama. Bagus besar bagus, begini. gede-gede, batangnya tuh. Mungkin fotonya Bu. Mungkin berkenan untuk foto yang di sering yang di gitu. Boleh di-share ke saya. Udah. Iya, nanti aku share ya. Coba dibuka. Karena petani di sini Bu, hawa masalah sorghum itu terkait dengan market. Iya. Kalau nantinya marketnya itu lancar jalan, kemungkinan besar petani sini tergiur dengan untuk menanam sorghum ini. Bisa. Itu semua by proses. Kadang-kadang ada buyer, nggak ada barang. Ya. Ada barang, bayarnya Bayarnya kabur. Makanya kalau saya ini mendingan kita stop, kita pelan-pelan 2 hektar, 3 hektar, makin banyak buyer kan Makin perluasan makin lagi. perluasan. Jadi kita nggak usah misalkan sampai 100 hektar, jangan dulu. Kita proses dulu. Proses cara nanamnya seperti apa, makin bagus. Kadang-kadang buyer gini, kami punya tapi kok ini kualitasnya kurang bagus. Kan ada juga, jadi kadar airnya itu berapa, kan ada spek khusus. Ada Kalau standar. untuk gabah ya, tapi kalau untuk beras nggak apa-apa, nggak masalah. Beras itu banyak peminat, tepung terutama tepung ya Bu ya. tepung Tapi tetap semuanya pakai standar. standar. Untuk merah sedikit mungkin ada ya. Market yang ada sebenarnya semuanya market terbaik karena yang merah bisa jadi sirup, bisa diolah jadi panganan juga. Tapi yang ada sekarang kenapa putih lebih dominan? Karena lebih banyak diproses untuk makanan jadi, lebih mudah dan lebih menarik untuk dikemas, jadi penampilan. Sehingga dominan yang putih sekarang. Jadi kalau ditanya yang merah, bukan tidak ada. Dibandingkan dengan yang putih, marketnya lebih kecil dibanding yang putih. Bukan tidak ada. Sehingga dan market, nah kita bertani sekarang memang harus jeli memilih. Pilihannya mau tidak capek mau puah, marketnya nanti agak lebih sedikit. Atau capek sedikit mau puah, karena kita akan isikan market yang lebih gede. Nah, kenapa kita memilih sorghum yang putih? Karena market yang putih itu kebutuhan yang sekarang saja ada di depan mata. Saya tunjuk saja, ada orangnya di sini 3-5 ton tiap bulan, ya, tiap bulan 3-5 ton. Jadi untuk 3-5 ton 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar. Kurang lebih tuh 1-2 hektar untuk bisa ngisi ini. Makanya pola tanam kita nanti adalah step by step. Per bulan kita akan bagi, ada berapa kelompok kita bagi. Bisa 2 hektar kita tanam, bulan berikutnya 2 hektar lagi, 2 hektar lagi, sehingga dan kebutuhan yang sekarang ada itu kan nanti akan meningkat terus. Meningkat terus yang sekarang. Nah, mari kita isi dulu market di depan mata yang sudah ada, belum nanti keluar.
Jujur saja, sekarang ini saatnya kita harus juga menjual bibit. Mungkin Bu Diana bisa cerita. Bibit gampang nggak, Bu? Bibit sebenarnya kalau kita buat penangkar bibit bisa. Ya, enggak, artinya bibit di market itu gampang atau susah? Susah. Nah, betul. Jadi sebenarnya nanti kita membuat sebagian yang kita produksi, kita tanam lagi, kita jadiin bibit. Nah nanti yang beli pemerintah. Ya, kalau itu nanti udah sertifikat, Iya. kita sertifikasi. Tapi tujuan awal dengan kesulitan bibit supaya konsisten kita bisa tanam. Jadi kita harus punya bibit. Sebagian dari produksi itu nanti kita akan jadikan bibit. Sehingga tanam berikutnya kita tidak kesulitan bibit. Karena begitu makin rame sorghum nanti menggeliat, problem yang akan kita hadapin adalah bibit. Kan sama aja, Pak. Ada lahan, semangat mau tanam ada, tapi bibit nggak ada. Nah, kalau bicara market, yang merah pun sebenarnya dibutuhkan. Cuman persentase dibanding 70-30 apa 80-20 komposisi Apa itu? market yang ada. 20%. Jadi tetap ada. Tuh. Nah, kalau kita mau olah yang dari sirup jadi kayak madu, gula, itu yang dari merah. Karena kalau kita buka di media sosial itu dijadikan sirup sorghum. Dijadikan untuk pancake, gula pancake itu lebih mudah. Ya, Nah, makanya, sekian dulu mari kita informasinya. Nanti Karena kita market terbuka. sambung Saya lagi ya. bercontoh di Bali aja. Saya Karena kepikiran ini hotel suatu bintang pengetahuan ini belum tersentuh yang luar dengan biasa sorghum. Karena kita sebenarnya ketahui, kita bahan pahami bakunya bersama tidak. bagaimana mengatasi Kalau hotel bintang 5 kebutuhan kan pangan orang bule tuh pakai yang pancake. tentunya kita di Nah, sini kalau bicara terkendala kesehatan, orang yang oleh maju, musim. uangnya banyak, dia takut mati, Pak. Kalau jadi kita paceklik, ini kan kekurangan masa mati air. kalah, Pak. Kita bisa atasi dengan menanam Kalau sorghum. sana dia makin kaya, dia makin takut, dan dia Karena makin apa? pabriknya sudah terhadap ada. kesehatan. Sorghum Jadi salah kita satu jawaban. coba Diabetes bisa diatasi dengan sorghum. coba dulu bagaimana Jadi untuk market rasanya Kita tidak ada masalah yang sekarang ini. bisa berbuat Katakanlah kalau kita mau 2 hektar untuk melakukan per bulan, sesuatu kalikan 12, butuh 24 roda untuk yang lain menjaga seperti ini. sorghum yang sangat 24 hektar bermanfaat. untuk menjaga luar pasokan biasa. kita tiap bulan terus. Terima kasih. Gitu ya. Nah, kita MOI-nya gitu nanti. Salam Tiap bulan bahagia kita bisa semuanya. 2 hektar Semoga kalikan 12. Jalan yang baik Sedikit Pak Betul ya. selalu dalam berkat Tuhan. Kebetulan juga ada dari Ada yang mengambil juga masyarakat atau petani itu kasihan loh. Ini memastikan dulu bagaimana prospek ada yang ngambil dan sebagainya. Yang jelas petani nanti pasti ada. Yang Komang Indra, jadi dari perwakilan Ular. Aslinya? asli di Penarikan. Oh, penangkapan. Pak, mungkin kita bisa Ayo lantur. berdiskusi kembali setelah melihat